warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita berdua di Humanisme Podcast. Yeay. Gimana Mbak Eri kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Cai, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Eri, gue sehat dan kemudian lagi happy juga sih karena Kenapa? Udah outing kan. Oh udah jalan-jalan. Gue belum nih. Tim gue udah jalan-jalan, jadi jalan-jalannya udah. Sekarang balik cari cuan lagi, biar bisa jalan-jalan lagi nanti. Gue belum nih. Belum ya? Tim gue baru mau berangkat 2 bulan ini lagi. ya? Iya bulan ini insya Allah. September ya? Minggu depan kita mau jalan-jalan. Ya mudah-mudahan Mbak Eri dan timnya nanti jalan-jalannya happy juga ya. Min. Bisa happy ya. Semakin bonding. Semakin solid. Apa aja? Tim apa ya? HC sama? Business development. Oke. Kerjaan lancar Mbak Eri? Kerjaan lancar, tapi ini sebentar lagi sudah memasuki bulan berberan, berarti sudah waktunya musim hujan. Hujan pekerjaan. Pekerjaan. Gitu. Target-target makin banyak dikejar makin ya berarti padat. ya. Jadi buat Desember. Iya. Gitu. Ya karena kan harus tercapai semua mungkin yang udah di-planning di awal ya. Betul. Ya mungkin nggak 100% tapi menuju 100%. Paling nggak beberapa hal harus sih. Harus beberapa hal. Kalau nggak tercapai kan repot ya. Tapi ada beberapa hal yang penting stepnya adalah sesuai dengan udah on the track lah. Gitu. Minimal gitu. Ya. Oke, kita mau bahas apa nih hari ini? Nah hari ini kita nih akan bahas terkait dengan lingkungan pekerjaan Mbak Eri. Lingkungan kerja lah ya. Lingkungan kerja. Dan mungkin kita juga lihat ini jadi tema-tema yang banyak dan menarik saat ini ya di dunia kerja ya, di sosmed, obrolan kantor gitu ya, terkait kenapa sih kita harus dapat tempat kerja yang oke buat kita gitu. Dan ya ini mungkin juga jadi penting buat teman-teman supaya teman-teman mungkin yang baru mau masuk dunia kerja atau yang mengalami kegelisahan karena ngerasa nggak cocok kerjanya itu bisa dapat insight lah dari obrolan kali ini gitu. Nah tapi kalau menurut Mbak Eri dulu nih sebenarnya kenapa sih fenomena tersebut itu jadi marak gitu loh? Iya lately ya. Lately orang jadi ngerasa lingkungan kerja gue misalkan kurang enak nih atau toksik nih atau sebagaimana banyak curahan hati para pekerja di sosmed sana yang paling sering kita lihat di Reels. Ya di Reels TikTok, atau di TikTok gitu ya, ya. Suka main TikTok. Gimana Mbak Eri dari perspektif Mbak Eri nih? Dari perspektif gue tuh sebenarnya gini, kenapa sih marak ya? Gue balik aja ke dasarnya. Memang sekarang situasi komunikasi antar masyarakat itu juga jauh lebih open ya, dan lebih cepet banget gitu kan. Jadi kegelisahan apapun yang dulunya mungkin hanya berkutat di kelompok kecil, jadi sekarang tuh menasional. Karena ada sosmed juga kali ya? Sosmed, jadi TikTok itu kan gila ya, cepet banget. Jadi lo bikin apa di TikTok ketika lucu, ketika relate kan kesebar. Itu tuh faktor mendasar kenapa sepertinya marak. Tapi sebenarnya kejadian ini tuh menurut gue kenapa ada orang yang ngerasa cepet banget nggak cocok atau merasa mengeluhkan tempat kerjanya, itu sebenarnya tuh kayak masalah klasik hampir semua orang gitu yang nggak ketemu. Nah kalau lo bilang masalah klasik berarti dari era zaman dulu. Kamu kan Mbak Eri masuk dunia kerja udah 2000-an. Iya, 2000-an itu udah kayak gitu berarti ya? Ada. Bedanya nggak ada sosmed? Nggak ada sosmed, jadi mungkin keluhannya masih di level lingkungan yang kecil. Nah kalau ini kan boom ya, lo upload malam ini, besok pagi hampir setengah umat manusia di Indonesia ini melihat gitu kan. Apalagi dan kalau merasakan hal yang sama. Betul, merasa relate gitu kan. Itu masalah klasik sih. Mungkin mayoritas orang pernah ngalamin itu, terutama di saat awal karirnya, awal dia sedang mencari jati diri gitu. Gitu. Tapi kalau dibilang penyebabnya, kalau gue ngelihatnya gini loh, belum tentu juga penyebabnya adalah lingkungan kerja yang nggak cocok sama dia. Bisa saja lebih mendasar lagi, pekerjaannya yang nggak fit sama dirinya, job fitnya itu nggak ketemu. Jobnya tidak fit pada dirinya, sakit dong dia. Sakit dong dia. Kerjaannya sakit ya. Atau orang yang sakit gitu. Iya. Job fitnya kalau udah nggak pas sama diri dia. Itu kita kan pernah bahas ya di podcast kita yang keberapa tuh Cai? Kayaknya awal-awal. Ya. Yang terkait orang biar cocok sama pekerjaannya mesti nyari passion dan sebagainya. Passionnya. Karena kalau itu kita udah ke skip, sebenarnya itu agak rentan ya. Khawatir kita
masuk ke area pekerjaan yang lingkungannya pun udah oke, tapi kita tetap ngerasa nggak fit di situ. Karena kita mungkin nggak bisa catch up sama job description yang dikasih juga kali. Betul, nggak kita nikmatin gitu. Jangan malah bukan nggak bisa nikmatin aja, emang kita nggak di situ bidangnya. Gitu. Jadi itu kita lihat aja ke podcast yang sebelumnya bicara tentang passion, supaya tujuannya selesai dulu nih masalah mendasarnya, jobnya fit dulu, jobnya sehat dulu. Oke, nah berarti teman-teman tadi ya kuncinya pertama tetap balik lagi cek apakah jobnya fit dengan diri kita. Betul. Makanya teman-teman juga mungkin bisa scroll lagi ke podcast sebelumnya ya, yang membahas mengenai passion, mencari jati diri dan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut ya, supaya kita tidak tersesat dengan pekerjaan yang ingin kita pilih gitu ya, Mbak Eri ya. Nah kemudian kalau sebenarnya masalah jobnya nih udah fit nih, tapi kita masih merasakan hal tersebut nih, Mbak Eri. Nah itu kira-kira kenapa gitu tetap ada gitu? Misalnya kok masih ada keresahan ya, padahal kerjaannya udah cocok sama kapabilitas kita juga cukup minat gitu kan ngerjain pekerjaan itu, tapi kok masih ada kegelisahan kan? Perlu dicek sebenarnya tempat kita kerja itu cocok nggak secara value dengan kita. Artinya cultural fit atau budaya yang tumbuh di perusahaan itu fit nggak sama value kita yang ingin kita raih. Kan repot ya, kita berada di sebuah tempat kerja yang value-nya beda banget, atau budaya yang hidup di situ beda banget sama kita. Kita agak capek loh, karena akan ngerubah diri kita menjadi orang lain gitu, dengan sudut pandang, dengan pola pandang yang bukan kita lah gitu. Nah itu mesti dicek sebenarnya. Terus cara taunya nih kira-kira itu fit sama value kita itu gimana, Mbak? Pertama sih gini ya, kalau menurut aku kan zaman sekarang tuh udah modern ya. Kita tuh bisa ngecek perusahaan itu value-nya kayak apa. Kalau di atas kertas kita kan bisa lihat di website-nya sebenarnya. Dia mengusung apa sih? Walaupun kelihatannya value perusahaan di atas kertas itu ya kadang-kadang wacana doang. Tapi zaman sekarang mana sih perusahaan yang nggak ada media sosialnya? Ya kan? Sampai warung ayam goreng aja ada kan gitu. Apalagi perusahaan. Yang sekelas UKM aja punya gitu. Betul, sekelas UMKM aja dia punya gitu kan. Apalagi perusahaan. Nah, media sosial itu sebenarnya bisa jadi tolak ukur bagaimana sih kehidupan di sana gitu kan. Itu karena perusahaan-perusahaan yang bonafit biasanya punya 2 media sosial minimal. Pertama yang menceritakan secara servis ya, bicara sudut pandangnya profesional banget. Yang lainnya adalah biasanya menceritakan kehidupan di perusahaan itu sendiri. Nah, yang mungkin kalau bicara mau lihat lingkungan, kita lihat di media sosial yang menceritakan kehidupan di perusahaan itu kayaknya lebih alami deh. Nah, terus zaman sekarang juga orang tuh kan gampang ya cari info, riset-riset dikit kita nemu gitu kan. Nah, itu perlu juga sebenarnya jadi acuan kita untuk mencocokkan. Bener nggak sih gitu. Tentu kita sering banyak dengar lah di perusahaan ini bagaimana. Itu awalnya gitu sebelum kita masuk. Bisa dari ini juga mungkin ya, karyawan yang kita kenal di situ ya. Betul, banyak lah. Kalau nggak salah ya zaman sekarang orang tuh tinggal cari di LinkedIn, ya kan? PT itu atau perusahaan itu nanti dia kayaknya biasanya ngajak kenalan gitu loh sama orang yang mantan pernah kerja di situ kayak atau apa yang pernah mencantumkan, langsung dikasih suggestion. Betul ya gitu. Itu bisa juga menjadi langkah untuk kita ngecek ya hal-hal apa sih yang pengen kalian cek, kalian bisa cek di situ juga biasanya gitu untuk jadi wawasan lah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau dari sisi karyawan tadi Mbak Eri bilang antara job fit dan culture fit, kelihatannya kan cari dulu yang job fitnya, baru nanti kamu akan memiliki perjalanan mencapai menemukan perusahaan yang culture-nya fit sama kamu. Betul. Nah, kalau dari sisi Mbak Eri, dari sebagai recruiter ya, ini gimana? Kalau misalkan ada karyawan, calon karyawan, Mbak Eri interview, kemudian kalau misalkan harus milih antara job fit dan culture fit yang ada pada diri karyawan tersebut, Mbak Eri akan pilih mana sebagai recruiter? Ini nggak bisa disamain semua. Jadi kalau misalnya sebagai recruiter yang gue lagi mencari role ya atau posisi orang yang bisa kerja sangat independen. Misalnya gini, kalau di aspek kayak misalnya kayak perusahaan yang membawahi rumah sakit nyari dokter, ya kan? Yang dia cari tuh bukan nih orang kultural fitnya cocok apa enggak, value cocok apa enggak. Yang dia cari adalah nih orang
spesialis apa nih? Di kompetensinya kompetensi gitu kan. Jadi karena dia memang independence. Namanya dokter itu dia sifatnya lebih kayak kerja independence, profesional yang independence di rumah sakit itu sendiri. Jadi dia tidak perlu banyak beririsan dengan kelompok orang gitu ya, kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nyari pekerjaan yang sifatnya kayak yang harus kerja bersama, teamwork yang besar, itu cultural fit penting banget. Artinya kita mengecek kultur kita yang hidup ya, kultur di perusahaan yang hidup itu cocok nggak sama nih orang, value-nya cocok apa enggak. Minimal gini, bagi gue sendiri ya, yang penting orang itu secara kompetensi memenuhi standar lah. Artinya nggak harus yang langsung keren banget. Keren banget. Tapi jangan yang di bawah juga. Karena kalau di bawah banget kan gimana dia mau jalanin perannya ya. Minimal dia memiliki kompetensi yang dimaksud. Terus kalau kita lihat personality-nya, value-nya, budaya yang dia anut juga cocok sama kita, itu buat gue jauh lebih jadi pertimbangan. Gitu. Tapi tentunya lu pasti tetap berexpect dia kompetensinya juga tetap meningkat berjalan waktu gitu. Betul, karena gini ya, kalau orang udah nyaman sama lingkungan, sejalan dengan lingkungan, proses belajarnya jauh lebih gampang nggak sih? Gitu. Ya. Oke, nah tapi gue jadi penasaran. Tadi contohnya rumah sakit. Nah, gimana kalau di kantor lu? Kantor gue juga sih. Kantor juga. Sebagai perusahaan jasa konsultan pajak gitu ya. Bayarnya ternyata gimana? Iya, jadi kalau sebagai konsultan pajak, kita MUC Tax Consulting ini jauh lebih mengutamakan cultural fit memang. Jadi memang gue nggak pernah milih si orang yang kompetensinya jauh di bawah tuh enggak. Atau misalnya tiba-tiba untuk jadi konsultan pajak gue ngambilnya orang sastra Belanda gitu. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi gue pasti secara kompetensi gue nyari orang akuntansi atau perpajakan yang memang dasarnya dia punya lah gitu. Tapi kemudian ada value dia yang kita cocokkan dengan value kita. Terus kultural yang tumbuh di MUC juga kita cocokkan dengan kira-kira dia potensial nggak sih untuk tumbuh di sini. Nggak bisa dipaksain. Misalnya tiba-tiba kan MUC kan value utamanya adalah integrity ya. Berarti kan orang yang masuk di MUC itu harus punya nilai-nilai integrity yang kuat karena dia memang harus jadi amanah ya untuk menjalankan peran sebagai konsultan pajak. Ya itu menjadi tolak ukur penting gitu. MUC kan ada beberapa nilai dasar gitu ya, 7, salah satunya mungkin ada tadi integrity, ada kerjasama gitu kan. Itu memang kita harus yakinkan bahwa orang ini memang bisa. Jadi cultural fit buat MUC agak relatif paling penting. Yang penting kompetensi tadi udah masuk aja gitu. Karena dianggap dia potensial bisa tumbuh ya kita pastikan dia bisa tumbuh. Tapi kalau dari awal udah nggak bakal subur di sini ya nggak akan dipaksakan. Gitu. Tapi penjelasan BR ini terbukti ya Mbak kayaknya. Karena kan lu tiap tahun bikin polling ya, kuesioner. Kayaknya yang peringkat 1 bikin orang-orang MUC apa yang membuat orang bertahan ya. Di sini itu kan mungkin tadi ya, lebih ke karena lingkungan. Jadi memang orang di MUC itu setiap tahun kan kita mensurvei. Surveinya itu nggak pernah kita paksakan ditulis nama ya. Itu opsional, artinya kita ingin mendapatkan penilaian yang utuh dan jujur. Memang setiap tahun tuh faktor utama itu antara lingkungan atau budaya kerja. Yang membuat orang bertahan. Bertahan. Di situ aja. Gitu. Bahkan kayak gaji itu di bawah ya. Ya lingkungan tuh selalu menjadi lingkungan dan budaya kerja itu menjadi posisi yang selalu paling puncak yang membuat orang bertahan karena memang juga turnover MUC sebagai perusahaan konsultan pajak itu rendah banget sih. Jadi orang cenderung happy stay di sini karena cocok gitu, dia merasa cocok gitu dengan culture yang ada gitu. Culture yang ada gitu. Oke. Nah kemudian terkait dengan culture fit ya. Itu ada indikator yang universal nggak sih, Mbak? Yang biasa menjadi bahasan bagi banyak praktisi di dunia kerja. Kalau secara general, apa sih yang membuat orang stay gitu? Itu kan faktor indikator penting yang membuat orang stay ya. Menganggap perusahaan itu tempat kerja idealnya buat dia atau tempat kerja yang tepat buat dia. Kalau secara generasi, kalau dibagi dengan generasi, beberapa generasi ini kan ada yang, let's say di dunia kerja ada 3 nih sekarang udah beredar nih. Generasi X itu biasanya nyari tempat kerja yang memberikan kestabilan untuk jangka panjang. Ya gaji yang jelas gitu,
Terus bahkan masa pensiun pun dipikirin gitu ya sama Gen X ya. Nah, kalau Gen Y itu mencari yang ke flexibility. Mereka cari tempat kerja yang bisa memberikan mereka fleksibilitas untuk mobile gitu, kerja di sini, kadang kerja di sana, secara waktu juga jauh lebih fleksibel. Nah, setiap generasi, satu lagi nih yang terakhir nih, Gen Z, generasi Z, itu yang dibutuhkan adalah tempat kerja yang memberi instruksi yang clear. Ini maunya yang kayak apa? Tujuannya bagaimana? Why-nya dia dapat. Nah, itu dia butuh tuh tempat kerja ideal. Walaupun dibalik itu secara general, itu kan secara general, tapi secara personal kan memiliki ya idealis tempat kerja itu yang kayak apa. Orang yang membutuhkan ilmu, misalnya ada orang yang secara finansial tercukupi, dia nyarinya bukan uang gitu loh. Dia bukan nyari uang, tapi dia nyari mungkin lebih ke fresh grad yang tercukupi. Dia nyarinya, oh gimana caranya gue bisa belajar di situ, bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Tempat itu lingkungannya aman untuk mereka menggali ilmu. Tapi mungkin bagi orang yang memiliki latar belakang kebutuhan ekonomi yang cukup serius, mau situasinya kayak apapun, dia nggak peduli. Yang penting dia bisa tujuan finansialnya tercapai. Dia menuju kesejahteraan yang mungkin masih menjadi PR di tahap hidup sebelumnya. Nah, itu secara personal tentu orang memiliki tujuan masing-masing dalam membina karirnya. Dan itu balik lagi ke orangnya lagi. Mau di generasi apapun, misalnya dia Gen Z gitu ya. Dia Gen Z, dia butuhnya tempat kerja yang komunikasinya lancar, instruksinya jelas, tapi dia butuhnya uang. Ya walaupun situasinya nggak ideal, dia akan tetap bertahan. Gitu.